Sekian perkenalan dari kami. Kami akan membahas materi yang akan dibahas oleh Kak Kristin. Baik, di sini kami akan membahas tentang materi dari obligasi. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita ketahui dulu apa itu obligasi. Dalam akuntansi, obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan sebagai bukti pengakuan utang kepada pemegang obligasi ataupun investor. Yang pertama, transaksi obligasi antar perusahaan. Pada saat suatu perusahaan menerbitkan obligasi, kewajiban obligasinya akan mencerminkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku saat ini. Namun perubahan tingkat suku bunga pasar akan menciptakan disparitas antara nilai buku dan nilai pasar kewajiban tersebut. Jika suku bunga pasar meningkat, maka nilai pasar kewajiban akan lebih kecil dari nilai bukunya dan perusahaan penerbit akan merealisasikan keuntungan. Di sini perusahaan dapat merealisasi tetapi tidak mengakui keuntungan atau kerugian atas obligasi yang beredar dengan menebus atau menarik obligasi yang beredar. Perusahaan induk yang mengendalikan semua pelunasan utang dan keputusan lainnya bagi entitas konsolidasi memiliki opsi berikut. Yang pertama, perusahaan penerbit. Perusahaan induk maupun anak dapat menggunakan sumber-sumber yang ada untuk membeli dan menarik obligasinya sendiri. Yang kedua, perusahaan penerbit. Perusahaan induk ataupun anak dapat meminjam uang dan entitas non-afiliasi dengan suku bunga pasar dan menggunakan dana tersebut untuk menarik obligasinya sendiri, ataupun disebut opsi ini merupakan pendanaan kembali. Yang ketiga, perusahaan penerbit dapat meminjam uang dari perusahaan afiliasi dan menggunakan dana tersebut untuk menarik obligasinya sendiri. Yang berikutnya, perusahaan afiliasi. Perusahaan induk atau anak dapat membeli obligasi dari perusahaan penerbit di mana obligasinya ditarik secara konsekutif. Di sini kami akan membahas yaitu contoh soal dari Peraga 72 yang dijelaskan oleh rekan saya. Saya Tanti Sinaga yang akan menjelaskan Peraga 72. Saldo akun akhir tahun yang berhubungan dengan obligasi antar perusahaan. Pembukuan PEM dalam ribuan 31 Desember pada tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012. Beban bunga 980 per tahun 2009 dapat kita lihat dari halaman 246 pada pembukuan PEM. 2010 980, 2011 980, 2012 980. Utang bunga pada tahun 2009 500, pada tahun 2010 500, pada tahun 2011 500, pada tahun 2012 500. Utang obligasi pada tahun 2009 10.060, pada tahun 2010 10.040, pada tahun 2011 10.020, pada tahun 2012 10.000. Dapat kita lihat dari pembukuan PEM di utang obligasi. Premi 100.000 dibagi 5 tahun yang 20.000 dikurangi setiap tahunnya 20. Pembukuan SUE dalam ribuan 31 Desember pada tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012. Pendapatan bunga 110 pada tahun 2009, 110 pada tahun 2011, 110 pada tahun 2012. Piutang bunga 50 pada tahun 2009, 50 pada tahun 2010, 50 pada tahun 2012. Investasi dalam obligasi PEM 970 pada tahun 2009, 980 pada tahun 2010, 990 pada tahun 2011, dan 1000 pada tahun 2012. Kita lihat pada halaman 246
Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, kepada Deborah, silakan bertanya. Baik, saya ingin bertanya tentang mengapa nilai investasi dalam obligasi utang pada kebutuhan sesuai meningkat setiap tahunnya. Pertanyaannya, investasi dalam obligasi PEM yang setiap tahunnya naik 10 dari tahun 2009 sampai 2012 ya? Ya. Dapat kita lihat pada halaman 246 yang di investasi dalam obligasi, yang paling bawahnya yang ada diskonto 50.000 dibagi 5 tahun. Kan 10.000, ini kan dalam ribuan kan? Jadi ditulis 10, ditambahi setiap tahunnya 970 ditambah 10, setiap tahun kayak gitu. 970 ditambah 10. Iya. Baik, saya mengajukannya. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Silakan Selo. Saya Selunita Pasaribu ingin bertanya kepada saudara Tanti. Mengapa utang obligasi pada PAM menurun dari 10.060 pada tahun 2009 menjadi 10.000 pada tahun 2012? Dari transaksi apa perubahan ini terasa? Terima kasih. Baik, pertanyaannya utang obligasi yang menurun dari setiap tahun dari 2009 sampai 2012 menurun sebesar 20. Ya. Kita lihat dari halaman 246 yang ada di utang obligasi. Yang premi 100.000 dibagi 5 tahun kan 20.000 kan? Ya. Ini kan dalam ribuan. Jadi setiap tahunnya itu dikurangi 20. Itu yang membuat menurun. Iya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Paragraf selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tasya. Di sini saya akan menjelaskan tentang paragraf 7 di 4 obligasi perusahaan anak dimiliki oleh perusahaan induk tahun setelah tahun pembelian antar perusahaan. Bisa kita lihat di halaman 225 ada iktisar saldo akun obligasi antar perusahaan pada pembukuan terpisah. Di tanggal 31 Desember di pembukuan pro dalam ribuan ada investasi dalam obligasi Sky. Di tahun 2008 ada 5.090, 2009 ada 5.060, 2010 ada 5.030, 2011 ada 5.000. Untuk pendapatan bunganya 470 sama dari 2008 sampai 2011. Terus ada piutang bunga sama juga di tahun 2008 sampai 2011 itu sebesar 250. Untuk pembukuan Sky pada utang obligasi 10% di tahun 2008 itu ada 9.820, 2009 9.840, 2010 9.940, di 2011 ada 10.000. Untuk beban bunganya itu ada 1.060 di tahun 2008 sampai 2011. Untuk utang bunga 500 sama dari tahun 2008 sampai 2011. Untuk iktisar penyesuaian batas kerja konsolidasi di tanggal 31 Desember di akun debit kita mendebit akun investasi jalan Sky itu 90% sebesar 216 di tahun 2008, 192 di tahun 2009, 108 di 2010 dan 54 di tahun 2011. Untuk hak minoritas 10% di tahun 2008 ada 24, di tahun 2009 ada 18, 2010 12, di 2011 ada 6. Untuk pendapatan bunganya di tahun 2008 sampai 2011 sama-sama 470, utang obligasi 10%. Di tahun 2008 ada 4.910, 2009 4.940, di tahun 2010 4.970, di tahun 2011 ada 500. Kemudian untuk utang bunga itu 250 sama dengan 2008 sampai 2011. Di akun kredit, kita mengkredit investasi dalam obligasi Sky sebesar 5.090 di 2008, 5.060 di 2009, 5.030 di 2010, dan 5.000 di tahun 2011. Untuk beban bunganya serupa di tahun 2008 sampai 2011 itu 530 dan piutang bunganya ada 250 dari 2008 sampai 2011.
Nah, untuk pertanyaannya, saya membuka sesi tanya jawab. Di sini ada yang mau bertanya. Baik, untuk Rahel, coba berikan pertanyaannya. Yang ada di beban bunga. Kenapa beban bunga pada ikhtisar saldo akun obligasi akta perusahaan pada pembukuan terpisah berbeda dengan beban bunga yang ada pada ikhtisar penyesuaian kertas kerja konsolidasi? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan Rahel, yang ikhtisar saldo akun bunga obligasi antar perusahaan pada pembukuan terpisah berbeda dengan ikhtisar penyesuaian kertas kerja konsolidasi. Nah, di sini bisa kita lihat di pernyataan paling terakhir ada tulisan eliminasi 50% obligasi Sky, termasuk 50% diskonto yang belum diamortisasi atas obligasi dan 50% dari beban bunga sekarang atas obligasi. Nah, yang di sini yang di atasnya ada ikhtisar saldo akun obligasi, itu beban bunganya sebesar di beban bunga yang di ikhtisar saldo aku itu 1060, yang untuk beban bunga yang di ikhtisar kertas kerja itu 530, itu didapat dari 1060 dikali 50% dibagi 100, itu sama dengan 530. Apakah jawabannya sudah dapat diterima? Baik, terima kasih. Baik, untuk Rahel dan untuk Helena boleh diberikan pertanyaannya. Baik, saya bertanya di bagian investasi dalam obligasi Sky. Itu kan di 2008 dia 5.090, terus di 2009 itu 5.060, di 2010 5.030, terus yang di 2011 itu 5.000. Jadi pertanyaan saya itu kan, mengapa jumlahnya itu berkurang dari tahun ke tahun? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Investasi dalam obligasi Sky yang terus berkurang ya kan? Iya, Mas. Oke. Itu sebelumnya data itu sudah ada kian di buku. Namun perlu kita ketahui, investasi dalam obligasi Sky dalam obligasi itu menurun ada disebabkan dari beberapa faktor. Contohnya dari kenaikan suku bunga. Jika suatu pasar suku bunga sudah mengalami kenaikan, misalnya untuk obligasi sebelumnya imbalannya itu sebesar 3%, namun untuk obligasi yang sudah memiliki kenaikan bunga ini 5%, jadi orang lebih berminat untuk obligasi yang 5% karena imbalannya lebih meningkat lagi. Baik, apakah jawabannya sudah terima? Baik, jawabannya. Baik, saya akan menjelaskan paragraf 75, yaitu ikhtisar ilustrasi keuntungan dan kerugian konstruktif atas obligasi antar perusahaan. Asumsinya 1, laba perusahaan induk tidak termasuk laba dari perusahaan anak adalah 100.000 untuk tahun 2000. 2, perusahaan anak yang dimiliki 90% melaporkan laba bersih tahun 2006 sebesar 50.000. Utang obligasi 10% senilai nominal 100.000 beredar dengan premi yang belum diamortisasikan sebesar 6.000 pada tanggal 1 Januari 2000. 4. Obligasi dengan nilai nominal 50.000 telah dibeli seharga 51.500 pada tanggal 2 Januari 2000. Obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2009. Perusahaan anak memperoleh obligasi perusahaan induk atau serupa dengan downstream. Perusahaan induk memperoleh obligasi perusahaan anak serupa dengan upstream. Laba bersih perusahaan induk metode ekuitas. Pendapatan terpisah perusahaan induk di perusahaan anak memperoleh obligasi perusahaan induk pada downstream itu 100.000 dan pada perusahaan induk memperoleh obligasi perusahaan anak dengan upstream yaitu 100.000. Bagian perusahaan induk laba bersih yang dilakukan perusahaan anak pada downstream 45.000, pada upstream 45.000. Ditambah keuntungan konstruktif atas obligasi 53.000 dikurang 51.500 dikali 100.000, pada downstream hasilnya 1.500, pada upstream hasilnya 1.350. Dikurangi pengakuan perbagian atas keuntungan konstruktif. Keuntungan 1.500 dibagi 3 tahun dikali 100, di downstream hasilnya dikurang 500, di upstream hasilnya dikurang 450. Laba bersih perusahaan induk di downstream 1.100
sudah. Dikurangi penentuan bagian per bagian atas keuntungan konstruktif. Keuntungan 1.500 dibagi 3 tahun dikali 100%. Di downstream hasilnya dikurang 500. Keuntungan 1.500 dibagi 3 tahun dikali 90%. Hasilnya di upstream dikurang 450. Laba bersih perusahaan induk di downstream 146.000, di upstream 145.900. Laba bersih konsolidasi, laba terpisah perusahaan induk tanpa laba bersih perusahaan anak pada downstream 150.000, pada upstream 150.000. Ditambah keuntungan konstruktif atas obligasi pada downstream 1.500, pada upstream 1.500. Eliminasi beban bunga atau kenaikan pada downstream 4.000, pada upstream 4.000. Pendapatan bunga atau penurunan pada downstream dikurang 4.500, pada upstream dikurang 4.500. Jadi pendapatan bunga, jadi total laba yang direalisasi pada downstream 151.000 dan pada upstream sama 151.000. Dikurangi beban hak minoritas 50 dikali 10%, hasilnya pada downstream 5.000 dikurang 5.000. 50.000 ditambah 1.500 dikurang 500 dan dikali 10%, hasilnya pada upstream dikurang 5.100. Laba bersih konsolidasi pada downstream 146.000, pada upstream 145.900. Sekian pembahasan materi dari perabot kelima. Apakah ada yang bertanya? Kepada Zero, saya silakan. Saya Selvi Topasari akan bertanya kepada saudara dari Okta. Di beban hak minoritas perusahaan anak memperoleh obligasi perusahaan induk downstream 5.000, mengapa berbeda dengan perusahaan induk memperoleh obligasi perusahaan anak upstream? Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Zero. Perbedaan downstream dan upstream itu yang terdapat pada kolom kiri. Perusahaan anak membeli obligasi milik induk karena yang berhutang adalah induk, maka keuntungan konstruktif sebesar 1.500 diangkat milik induk sepenuhnya. Kalau bersih anak tidak berubah sehingga hak minoritas tetap dihitung dari laba asli anak, yaitu 50.000 dikali 10% sama dengan hasilnya 5.000 pada downstream. Dan kolom kanan yaitu perusahaan ini membeli obligasi milik anak karena yang berhutang adalah anak, maka keuntungan konstruktif tersebut dianggap sebagai bagian dari laba perusahaan anak yang harus dibagi dengan pemegang saham hak minoritas. Kenapa hasilnya 5.100, yaitu bagian untuk hak minoritas adalah 10%. Maka 50.000 ditambah 1.500 dikurangi 500, total laba anak yang disesuaikan yaitu 51.000. Jadi 10% kali 51.000 hasilnya 5.100. Apakah dapat saya terima? Saya dapat membaca. Terima kasih. Untuk Ade, dipersilakan. Di saya ada Ampul ingin bertanya, kenapa di perusahaan anaknya disebut downstream sedangkan di perusahaan induknya disebut upstream? Baik, kenapa perusahaan anak disebut downstream dan perusahaan induk disebut upstream? Karena transaksi ini mengalir dari atas ke bawah, yaitu dari perusahaan induk ke perusahaan anak. Kenapa perusahaan anak dibilang downstream? Karena dalam konteks ini anak adalah pihak yang menerima aliran dari induk, seperti yang ada pada paragraf 75. Dalam kasus obligasi disebut downstream jika induk yang berhutang atau menerbitkan obligasi dan anak yang membeli obligasi tersebut. Kenapa pada perusahaan induk memperoleh obligasi perusahaan anak disebut upstream? Transaksi ini mengalir dari bawah ke atas, yaitu perusahaan anak ke perusahaan induk. Kenapa perusahaan induk dibilang upstream? Karena induk adalah pihak yang menerima aliran dari anak
aliran dari anak. Dalam kasus obligasi disebut upstream jika anak yang berhutang atau menerbitkan obligasi dan induk yang membeli obligasi tersebut. Apakah jawaban saya bisa diterima? Kesimpulan yang dapat kami ambil dari teori obligasi yang sudah dijelaskan teman kami sebelumnya yaitu menjelaskan bahwa obligasi merupakan instrumen keuangan berbentuk surat utang dan koperasi sebagai sarana pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang. Nilai dan tingkat pengembalian obligasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat suku bunga, risiko gagal bayar atau default risk, jangka waktu jatuh tempo, serta kondisi ekonomi. Hubungan antara harga obligasi dan tingkat suku bunga bersifat berlawanan, di mana kenaikan suku bunga akan menurunkan harga obligasi dan sebaliknya. Selain itu, obligasi berpenting dalam sistem keuangan karena memberikan alternatif investasi yang relatif stabil bagi investor sekaligus menjadi sumber dana yang efisien dan penerbit. Dengan demikian, pemahaman penting untuk pengambilan keputusan investasi yang rasional serta pengelolaan pembiayaan yang berkelanjutan dalam perekonomian. Terima kasih.